Nah, ini hasil simulasi pakai MATLAB dari ada dua benda. Misal, ini M1 bumi, ini M2 bulan lah katakanlah. Bumi nama bulan kan ada gaya tarik-menarik, ada gaya gravitasi. Ya, bumi menarik bulan, bulan menarik bumi. Ya, itu hebatnya gaya gravitasi ya. Ditemukan katanya sama Edison. Edison apa? Newton. Jadi gravitasi itu gaya alamiah. Ya, ternyata dia tata surya ini hampir semua gara-gara gaya gravitasi. Ya, kita juga sebenarnya tidak mengerti apa itu gaya gravitasi, kok bisa ada dan lain-lainnya. Manusia belum menemukan artinya gaya gravitasi. Tapi intinya, kalau ada benda yang punya massa, punya berat, dia akan narik benda lain. Ya. Nah, kalau ada dua benda ini, ada gaya tarik menarik, terus ada kecepatan. Nah, ini benda ini V0 ada kecepatan ke sana. Ya, tentunya trayektorinya kalau ada gravitasi dia akan ketarik. Tapi karena ada kecepatan jadi mungkin jadi ada benjol. Ya, mungkin berputar jadi berputar demikian. Mungkin akan menjadi demikian. Mungkin akan menjadi tergantung fenolnya. Tergantung massa 1, massa 2. Nah, ini ada formulanya, ada rumusnya dan ini gerakannya. Nih, Anda lihat gerakannya ya masih bisa diprediksi lah ya. Gerakan M1, gerakan M2. Jadi yang merah sama yang biru, nah ini gerakannya. Ya. Kelihatan kayak spiral gitu. Ya. Kalau dilihat dari atas, karena dua-duanya muter sambil jalan, gitu ya. Nah, kalau diplot, ya jadi bentuknya elips, ya. Yang M1 mengelilingi M2, yang M2 mengelilingi M1, ya motion M2 terhadap M1-nya ya elips itu ya. Kalau yang satu dianggap diam, yang satu berputar mengelilingi yang satunya lagi dalam bentuk elips. Ya, itu hasil perhitungan dan memang eh, demikian apa adanya. Oke, mudah kalau hanya dua, ya. Yang ini muter, ya. Yang ini muter, ya. Jadi relatif bentuk elips. Oke. Bagaimana kalau tiga, Pak, bendanya? Wah, ada bumi, ada satelit, ada bulan. Ruwet jadinya. Kelihatannya mudah, kan cuma tiga. Ini disimulasikan juga pakai MATLAB. Ini hasilnya. Jadi kalau Anda lihat yang nomor 3 ini, gerakannya jadul nih, goyang-goyang ya. Ribet. Dan itulah yang terjadi ternyata secara analitik ya pergerakannya seperti ini. Satu terhadap yang lain. What do you conclude? Ya, apa kesimpulannya? Rumit. Nah, itu kesimpulannya intinya. Ya. Jadi kalau tiga body aja ruwet, chaos kelihatannya. Ya. Hanya dua ternyata yang bisa manusia pahami kalau ada dua benda. Tapi kalau lebih dari itu udah give up lah, udah jangan dihitung lagi pakai formula. Karena bentuknya trajektorinya akan chaos seperti ini. Oke. Jadi yang diperlukan sekarang adalah kalau lebih dari dua, udah silakan simulasikan pakai komputer. Tapi kalau dua, kita gunakan apakah persamaan yang sederhana untuk mengetahui. Nah, understanding secara kualitatif untuk bikin desain misi satelit, misi perjalanan antar planet, ya. Jadi lebih mudah diperkirakan, dirasakan. Pada kenyataannya tidak ada yang hanya dua body. Tapi setidaknya kita bisa mengerti, oh orbit itu bentuknya elips, oh berapa periode putarannya, oh berapa jauh dan lain-lain ya. Mengerti secara logika. Lalu kita bisa mendesain
misi satelit. Oh, karena bentuknya elips seperti itu, makanya harus berapa nih kecepatan roketnya? Peluncurkan, dilepas harus di kecepatan berapa? Berputar harus di kecepatan berapa? Ya, setidaknya punya feeling. Atau interplanetary lecture, interplanetary transfer. Ya, kalau mau pergi ke bulan, berapa kali putaran, berapa kali swing. Ya, itu masih mudah bisa dibayang-bayang lah ya.